Serat Walisono episode ke-11. Raden Satmoto berguru kepada Maulana Ishaq di Malaka. Raden Kusen dan Syekh Sabil yang hendak mengabdi kepada Sang Raja Majapahit telah sampai di kota raja. Mereka merasa bingung karena tidak ada kenalan yang bisa dituju. Keduanya lalu melakukan PP di alun-alun. Pada hari bisowanan, mereka duduk di bawah pohon beringin kembar. Ketika sang raja keluar di bangsal pertemuan, terlihat olehnya kedua pemuda yang sedang PP. Sang raja kemudian memerintahkan agar keduanya dipanggil menghadap. Patih Gajah Mada segera melaksanakan perintah. Kedua pemuda ditanya dari mana asalnya dan apa keperluan mereka. Raden Kusen berkata, "Hamba dari Palembang, putra dari Adipati Aryo Damar. Kedatangan hamba ke sini ingin mengabdi kepada Sang Raja Prabu Brawijaya." Setelah Ki Patih Gajah Mada mengetahui asal-usul dan maksud Raden Kusen, lalu menanyai pemuda satunya. Syekh Sabil menjawab, "Hamba datang dari Malaka. Hamba adalah anak dari Khalifah Kusen, putra Syekh Maulana Ishaq. Dari ibu asal Madura, anak Aryo Baribin. Adapun maksud hamba datang ke sini adalah untuk mengabdi kepada Sang Raja. Bila Sang Raja berkenan mengambil hamba sebagai pesuruh pun, hamba merasa cukup." Patih Gajah Mada segera melaporkan identitas kedua pemuda tersebut dan maksud keduanya melakukan PP. Sang Raja sangat bersukacita dan segera memerintahkan keduanya untuk dipanggil menghadap. Ketika sudah menghadap, Sang Raja merasa berkenan melihat pembawaan kedua pemuda tersebut. Mereka lalu diterima sebagai abdi di Majapahit. Setelah beberapa lama mengabdi, keduanya dinilai bagus dalam pengabdian. Semakin lama, Sang Raja semakin menaruh kepercayaan yang besar. Berbagai tugas diberikan kepada keduanya dan selalu berhasil dilaksanakan dengan baik. Sang Raja sangat bersuka hati, lalu berkenan mengangkat mereka pada kedudukan yang lebih tinggi. Raden Kusen diangkat sebagai Adipati di Terung dengan nama Adipati Pecat Tondo. Adapun Syekh Sabil, karena berasal dari kalangan ulama yang mumpuni dalam ilmu agama, kemudian disuruh menghadap Sunan Ampel untuk meminta penempatan. Adipati Pecat Tondo kemudian berangkat menunaikan tugas yang baru dengan disertai sepasukan prajurit dari Majapahit. Bersamaan waktunya, Syekh Sabil menuju pesantren Kanjeng Sunan Ampel untuk meminta petunjuk selanjutnya. Sesampai di Surabaya, Syekh Sabil segera menghadap Kanjeng Sunan Ampel Dento. Oleh Sunan Ampel, Syekh Sabil diterima dengan sukacita. Selain masih keponakan sendiri, Syekh Sabil yang punya pengetahuan agama juga sangat membantu dakwah Kanjeng Sunan. Maka oleh Kanjeng Sunan, Syekh Sabil ditempatkan sebagai imam di Tanah Ngudung. Syekh Sabil tak menolak dan segera melaksanakan perintah. Desa Ngudung menjadi desa yang sejahtera di bawah pimpinan Syekh Sabil. Kelak Syekh Sabil juga dikenal dengan sebutan Sunan Ngudung. Di Ampel Dento, pengabdian Raden Patah mendapat penilaian yang baik dari Sunan Ampel. Kanjeng Sunan sangat berkenan dan semakin tercurah rasa kasihnya. Tak berapa lama Raden Patah diambil menantu dengan dijodohkan dengan putri Kanjeng Sunan yang bernama Ratu Panggung. Keduanya membina rumah tangga dengan harmonis tanpa kurang suatu apapun. Kanjeng Sunan Ampel Dento juga mempunyai seorang putra yang telah dewasa. Namanya Makdum Ibrahim. Oleh Sunan Ampel, sang putra kemudian ditempatkan sebagai penghulu dan imam di Benang. Sudah terlaksana dengan baik, Benang dipimpin Makdum Ibrahim menjadi desa yang sejahtera. Kelak Makdum Ibrahim juga dikenal dengan sebutan Sunan Benang. Ganti cerita. Dari Benang, dahulu Raden Satmoto pergi dengan maksud hendak naik haji ke Tanah Arab. Sesampai di Malaka, Raden Satmoto mendengar ada seorang alim bernama Syekh Maulana Ishaq yang menetap di Pasai. Raden Satmoto ingin berhenti dulu untuk berguru kepada Syekh Maulana Ishaq. Raden Satmoto tidak tahu bahwa Syekh Maulana Ishaq adalah kakeknya sendiri, ayah dari ayahnya. Sesampai di Pasai, Raden Satmoto bertemu dengan sang guru Maulana Ishaq.
Maulana menyambut hangat kedatangan anak muda dari Jawa tersebut. Syekh Maulana Ishaq tidak mengetahui bahwa Raden Satmoto adalah cucunya sendiri. Setelah saling memberi salam, keduanya duduk berbincang. Berkata sang guru Maulana Ishaq, "Duhai kesatria utama, si bapak ini belum pernah mengenalmu. Izinkan bertanya siapakah dirimu dan dari mana asalmu, serta apa maksud kedatanganmu ke gubuk si bapak ini?" Raden Satmoto berkata pelan, "Duhai Sang Mulia, kedatangan saya hendak berguru kepada Paduka. Adapun kalau Tuan bertanya silsilah keluarga hamba, asal dari desa Penang. Yang mau nyebut, nama saya Satmoto, putra dari Syekh Wali Lanang, seorang alim dari negeri atas angin. Di manakah itu, ayah saya tidak menjelaskan. Adapun ibu dahulunya seorang putri dari Belambangan. Maksud saya sebelumnya ingin ke tanah Arab untuk naik haji." Maulana Ishaq ketika mendengar penuturan Raden Satmoto segera merangkul lehernya dan berkata manis, "Ternyata si bocah ini anak si Wali Lanang. Sungguh tak menyangka bisa sampai di sini. Nak, engkau adalah cucuku sendiri. Engkau sudah dewasa sekarang. Baru kali ini kita bisa bertemu. Sungguh kehendak Allah yang telah menggerakkan hatimu untuk datang ke Malaka ini." Raden Satmoto ketika mengetahui bahwa Syekh Maulana Ishaq adalah ayah dari ayahnya atau kakeknya sendiri, maka segera memeluk dan mencium kaki. Dengan terbata-bata Raden Satmoto berkata, "Duhai kakek, sungguh tak mengira bisa bertemu di sini. Terbayar sudah penderitaan saya selama ini mencari ke sana kemari." Sang kakek sangat bersuka cita. Kepada sang cucu, cinta kasihnya tercurah. Selama di Malaka, Raden Satmoto mendapat pengajaran dari sang kakek. Semua ilmu Syekh Maulana Ishaq sudah dicurahkan kepada sang cucu. Syekh Maulana lalu menyuruh sang cucu kembali ke Jawa untuk mengajarkan agama Islam kepada penduduk tanah Jawa.